Haleluya, selamat pagi, Shalom. Bagaimana keadaan Anda pada saat ini, jemaat Tuhan? Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dalam ibadah raya, yang walaupun pada saat ini kita masih tetap berada di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita bila kita sungguh-sungguh beribadah, karena Dia sumber sukacita itu akan hadir pada saat 2-3 orang berkumpul dengan sehati, maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, bahkan Dia akan memberkati kita dengan melimpah. Nah, untuk itu biarlah ibadah pada saat pagi hari ini kita beribadah dengan sungguh-sungguh, bahwa iman kepercayaan kita, Dia hadir bersama dengan kita untuk menikmati seluruh pujian dan persembahan kita pada saat ini. Mari kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ya, saudara terkasih,
Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih senantiasa memberikan kesempatan untuk setiap kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Terlebih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara terkasih, biarlah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu kami sangat butuhkan hari-hari ini untuk menerangi setiap jalan-jalan kami ya Tuhan, dan menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga kami dapat terus menyaksikan kemenangan-Mu melalui kehidupan kami. Kami sangat yakin di dalam firman-Mu ada kekuatan yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Untuk itu, biarlah Roh Kudus akan senantiasa menerjemahkan firman itu dan memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Buatlah kami sama seperti Maria, mengambil sikap untuk duduk diam, di mana kami sedang menerima yang terbaik, yaitu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih, kita masih bersuka cita karena kita masih terus menikmati kuasa kebangkitan Yesus yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Kami sangat yakin bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu akan semakin hari semakin dinyatakan bagi setiap kita anak-anaknya, setiap kita murid-muridnya. Sama seperti pada waktu Yesus sudah bangkit, maka kenyataan kebangkitan Yesus selalu dinyatakan kepada setiap murid-murid, yang walaupun pada waktu itu banyak reaksi dari murid-murid untuk tidak mempercayainya, tetapi kita sangat yakin bahwa kebangkitannya kita yakini dan kita percayai, dan kuasa kebangkitan itu kita masih tetap dapat rasakan, bahkan lebih lagi luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, pada saat ini kami akan menyampaikan satu renungan bahwa kebangkitannya itu mampu menyembuhkan kita, mampu memulihkan kita. Saudara, belum lama kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tetapi biarlah peringatan-peringatan seperti itu untuk mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya terjadi pada waktu hari peringatannya saja, tapi akan terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kebangkitan itu dapat menjadi satu pengalaman hidup, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, maka ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara terkasih, pada saat kita memperingatinya,
khususnya peringatan kematian Yesus yang biasa diperingati pada hari Jumat, sehingga sering disebut dengan Jumat Agung, adalah suatu kenyataan bahwa Yesus yang mati tersebut adalah Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita. Ada beberapa ayat yang mengingatkan kita akan hal ini. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan 2 Korintus 5 ayat 21, tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya, Tuhan Yesus harus mati menggantikan saya dan saudara. Nah, kalau kita melihat proses kematian Tuhan Yesus yang telah kita renungkan pada Jumat Agung yang lalu, sesungguhnya itu adalah kematian yang sangat mengerikan. Dan Tuhan Yesus sangat menderita oleh karena saya dan saudara. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Dan dari luka-luka itu mengalirlah darah. Nah, saudara terkasih, darah mengalir karena cambukan. Darah mengalir karena diberi mahkota duri. Darah mengalir karena tangan dan kakinya dipaku. Darah mengalir karena dia jatuh waktu memikul salibnya. Darah keluar, darah tertumpah. Nah, Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah, dan di dalam darahnya ada nyawa. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi Anda dan semua orang. Dan Dia sangat menderita luar biasa. Nah, saudara terkasih, kami sering bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara-cara lain yang lebih manusiawi? Tetapi kita melihat firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi dasar dari pemulihan. Untuk mengampuni dosa kita, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Dengan cara mati seperti itu, membuat penyakit kitalah yang akan disembuhkan. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penderitaan kitalah yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24b. Nah, bagaimana keadaan Anda pada hari-hari ini? Apakah ada di antara kita yang sakit? Mungkin sudah lama Anda sakit dan menderita. Kalau kami berbicara tentang penyakit, ini bukan hanya tentang fisik saja, tetapi juga bisa tentang mental dan jiwa yang sedang sakit oleh karena tekanan-tekanan hidup yang berat, ketakutan, serta kebingungan, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Atau mungkin hubungan suami istri atau hubungan orang tua dan anak yang sedang sakit. Atau juga ekonomi dan keuangan yang sedang sakit. Atau yang lebih daripada itu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang sedang sakit. Kami mau sampaikan kepada Anda, sejak 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah disembuhkan. Haleluya. Kita harus katakan amin. Nah, saudara terkasih, pada saat terakhir ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi puji Tuhan, dari ayat yang kita baca, jelas bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, memang benar Ia dikuburkan.
Tetapi yang juga benar adalah bahwa pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab berkata, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita tetap di dalam dosa-dosa kita. Tetapi puji Tuhan, karena Dia bangkit, sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia, dan kita tidak tetap di dalam dosa-dosa kita. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada jaminan kemenangan atas dosa. Yang kedua, orang-orang mati di dalam Tuhan akan binasa. Tetapi puji Tuhan, karena Dia bangkit, sehingga orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak binasa, melainkan hidup kekal sampai selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat 15. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kebangkitan orang benar. Maut akan menjadi kenyataan terakhir, dan tidak ada pengharapan untuk kemuliaan. Nah, yang ketiga, kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, karena Dia bangkit, sehingga kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Justru sebaliknya, kita adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-16. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kita berjuang seumur hidup mempertahankan kebenaran. Nah, sudah terkasih, kita harus bersyukur. Bersukacita karena Yesus hidup. Dia yang pegang hari esok. Dia hidup untuk kita. Karena itu, bagi kita yang percaya selalu ada pengharapan. Jangan ada yang berputus asa. Tuhan Yesus yang pegang hari esok, yaitu kehidupan kekal sampai lama-lamanya. Nah, sudah terkasih, kami ingat akan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Nah, untuk itu sudah terkasih, berkat dan kemurahan-Nya, kasih setia-Nya selalu baru. Berkat-berkat-Nya selalu baru setiap pagi. Berarti hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Jangan ada yang berputus asa, sebab bagi barang siapa yang percaya kepadanya selalu ada pengharapan. Jadi jangan ada yang berkata, ini tidak mungkin. Tidak mungkin penyakit saya disembuhkan. Tidak mungkin keluarga saya dipulihkan. Tidak mungkin bisnis saya dipulihkan. Sudah terkasih, karena Dia hidup, maka di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Yesus kita yang luar biasa adalah Yesus yang sudah hidup mengalahkan kematian. Oleh sebab itu persoalan kita jadi hal biasa sifatnya bagi Dia. Nah, untuk itu sudah terkasih, kita harus yakin Tuhan Yesus benar-benar hidup. Memang ada yang pro dan kontra tentang hal ini. Tetapi kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Sebab Alkitab mengatakan seperti itu, dan banyak yang menjadi saksi akan hal kebangkitannya. Selama 40 hari sebelum kenaikannya ke surga, Dia mengunjungi murid-muridnya. Dan banyak hal yang secara khusus Dia lakukan setelah kebangkitannya itu. Tujuannya adalah memulihkan ketidakpercayaan dan keraguan, memulihkan keputusasaan dan kegagalan. Saya yakin ini juga dilakukan untuk setiap kita hari-hari ini. Dia akan selalu hadir kepada setiap kita untuk menunjukkan kebangkitannya, supaya
keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kita dipulihkan olehnya. Bagi kita yang putus asa dan juga sering mengalami kegagalan juga dipulihkan olehnya. Nah, saudara terkasih, mengapa Tuhan mengunjungi Thomas secara khusus? Sebab ketika Thomas diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit oleh murid-murid Tuhan yang lain, ia berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan juga ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat yang ke-25. 8 hari setelah itu, ketika Thomas sedang berkumpul dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus muncul dan membuatnya terkejut. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, ini aku. Lihatlah ini bekas paku, dan ayo, cucukkan jarimu." Kemudian Thomas tersungkur dan berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Lalu Tuhan berkata, "Thomas, karena engkau melihat aku maka kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak tahu atau belum melihat mujizat, belum melihat kesembuhan terjadi dalam dirinya, belum melihat pemulihan terjadi dalam hidupnya, belum mengalami janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk diberikan, namun percaya." Nah, saudara terkasih, biarlah kita ingat hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu percaya saja. Yesus mau dan sanggup untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Nah, saudara terkasih, kata percaya saja artinya tidak peduli apakah memang kita orang-orang percaya kepada Tuhan atau tidak. Pokoknya katakan saja, dan ternyata banyak dari orang-orang yang menginginkan kesembuhan dan pemulihan akhirnya dapat mengalami mujizat dari Tuhan. Yang penting mereka percaya. Nah, Thomas, dia melihat dulu baru percaya. Tidak demikian dengan kita. Ada banyak kali pada hari-hari ini pergumulan-pergumulan kita belum ada jawaban. Tetapi nasihat firman Tuhan kepada setiap kita pada saat pagi hari ini, percaya saja, satu ketika maka kita akan melihat jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada pada saat ini, biarlah kita senantiasa datang kepadanya untuk memulihkan keputusasaan dan kegagalan kita. Petrus bersama 6 murid Tuhan lainnya, termasuk Yohanes, sedang dalam keadaan putus asa dan uring-uringan karena mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Yang mereka ketahui adalah Tuhan Yesus telah mati. Mereka sedang mencari ikan di tengah danau Galilea. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak ada seekor pun yang mereka peroleh. Ketika dalam keadaan putus asa, mereka berlayar pulang dengan perahunya. Tiba-tiba ada suara dari darat yang berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Nah, orang yang sedang uring-uringan dan tidak mendapatkan apa-apa, kalau ditanya seperti ini, biasanya bertambah kesal. Mungkin dengan agak ketus, mereka akan menjawab, "Tidak ada." Namun hati mereka mungkin akan berkata, "Sudah tidak dapat apa-apa, masih tanya-tanya lagi." Nah, saudara terkasih, mereka tidak tahu bahwa yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus meneruskan perkataannya, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh ikan." Ternyata mereka taat. Sekalipun ini adalah perintah yang sangat tidak masuk akal. Mengapa? Saat itu hari sudah pagi
Sedangkan untuk mencari ikan itu adalah pada waktu malam. Dan mereka sudah semalam-malaman mencari ikan namun tidak memperolehnya. Kalau malam saja tidak dapat, apalagi di pagi hari. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kedua, karena mereka sedang dalam perjalanan pulang, maka jarak mereka dari pantai hanya 200 hasta atau 90 meter. Nah, kami pernah melihat bahwa jarak seperti itu sudah sangat dangkal. Mungkin zaman dulu lebih dalam sedikit, tetapi tetap saja sangat dangkal. Dan tidak mungkin ada ikan di sana, karena yang ada hanyalah bebatuan saja. Kemudian yang ketiga, mereka disuruh menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Tetapi apa bedanya mereka menebarkan jala di sebelah kanan, kiri, muka, atau belakang perahu? Karena perahunya kecil. Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, saudara terkasih, ini adalah perintah yang tidak masuk akal. Tetapi mereka tidak menuruti perintah tersebut. Tidak. Mereka tetap taat. Mereka menuruti. Dan sekali lagi, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, saudara terkasih, mereka taat kenapa? Apa penyebabnya? Jawabannya hanya satu, yaitu karena mereka sebelumnya hidup intim dengan Tuhan. Karena mereka taat meskipun itu seolah-olah tidak jelas, namun mereka tahu karena mereka pernah intim dengan Tuhan. Dan sepertinya ada sesuatu hubungan yang erat yang mendorong mereka melakukan perintah tersebut. Dan hasilnya 153 ekor ikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Mujizat terjadi. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, apabila kita sudah terbiasa intim dengan Tuhan dan Dia memerintahkan sesuatu kepada kita untuk kita melakukan, jangan pernah ragu. Karena perintah yang dialamatkan ke kita sudah pasti akan menghasilkan mujizat, sama seperti yang dialami oleh para murid-murid pada saat ketika mereka menebarkan jala sehingga mereka mendapatkan ikan yang luar biasa. Kemudian saya terkasih, respon apa yang kita miliki di saat proses pemulihan? Saudara, Dia mau datang dan akan segera datang untuk kita, saudara. Saudara yang belum intim dengan Tuhan hari-hari ini, kami berdoa supaya kita kembali intim dengan Dia. Pada saat kita intim dengan Dia, kita akan tahu apa isi hati Tuhan kepada setiap kita. Kita akan menyadari kehendak Tuhan yang Dia inginkan untuk kita lakukan, kita akan tahu. Nah, saudara, dimanapun berada, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi benar bahwa Tuhan Yesus hidup dan Dia sudah bangkit dari kematian, dan setelah itu Dia naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai waktu pemulihan seperti yang dikatakan nabi-nabi, Tuhan itu selesai. Kalau selesai, maka Dia segera turun. Dan kami mau beritahukan kepada Anda bahwa pemulihan itu sudah diambang pintu untuk selesai, yaitu segala pemulihan. Berarti Dia akan segera datang untuk kali yang kedua. Seperti apa yang Dia katakan? Artinya penghakiman terakhir juga sudah diambang pintu. Saudara terkasih, pada penghakiman terakhir Tuhan akan memisahkan kambing dari domba. Kami mau bertanya, apakah Anda mau menjadi kambing atau domba? Tentu, kita semua mau menjadi domba. Tetapi pada waktu dipisahkan, domba-domba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kami Engkau pisahkan dari kambing? Dan Tuhan menjawab,
Sebab pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Pada waktu telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kembali domba-dombanya bertanya, kapankah kami melihat Tuhan dalam keadaan seperti itu? Dan Tuhan menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara terkasih, apakah Anda mau menjadi domba? Domba itu adalah orang yang penuh perhatian kepada orang-orang yang paling hina. Artinya orang-orang yang miskin secara rohani maupun jasmani. Jadi kalau ada orang yang miskin secara rohani, artinya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus punya perhatian kepada mereka. Demikian juga kepada orang-orang miskin secara jasmani, yaitu mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara terkasih, ini semua adalah pelayanan dari Tuhan. Dan Dia mau kita melakukannya atas dasar belas kasihan. Nah, bila kita berbicara mengenai perhatian atau kepedulian kepada orang-orang miskin, maka semua agama tentu melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang membedakan antara mereka dengan kita? Hanya satu yang membedakannya, di mana kita diberikan oleh Tuhan belas kasihan. Dan oleh karena belas kasihan itulah yang mendorong kita dapat melakukan pelayanan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, saudara terkasih, kita rindu kehidupan kita dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, sehingga tentu Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan pada hari-hari ini. Dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, domba itu pasti suka memberi. Dan dikatakan tadi, berilah maka kamu akan diberi. Kami sangat percaya kalau kita melakukan ini, maka tidak ada yang namanya miskin di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi akan selalu ada kekayaan. Ini bukan hanya soal materi saja, tapi banyak kekayaan yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Untuk itu, saya terkasih, kita harus yakin dengan perkataan firman yang berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Nah, untuk itu sudah terkasih, kita rindu kehidupan ekonomi kita dipulihkan dengan kita bangkit, memberikan perhatian, memberikan kepedulian kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi saya terkasih, apa yang harus kita lakukan bila kita mau dipulihkan? Nah, seperti tadi firman Tuhan berkata, yaitu kita harus taat. Kuncinya taat. Kemudian kita harus memberikan perhatian dan peduli kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sudah terkasih, semua tergantung kepada kita. Bila mana kita merasa bahwa apa yang kita punya dan miliki itu berasal dari Tuhan, merupakan pemberian Tuhan yang dititipkan bagi setiap kita, maka kita sangat yakin kita juga harus memberikan perhatian, kepedulian bagi orang-orang lain.
Nah, untuk itu saudara, kita harus mulai menguji keberadaan kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan di dalam kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari-hari ini, yaitu dengan memberi. Nah, saudara terkasih, bila mana ada yang Tuhan titipkan kepada setiap kita, yang harus kita kembalikan kepada Tuhan saja, seringkali kita gagal untuk memberikan. Tuhan hanya meminta untuk kita memberi apa yang menjadi haknya, yaitu perpuluhan kita, 10% dari apa yang kita terima dari Dia. Itu saja kita kesulitan mengembalikan, apalagi bila kita harus memberi lagi kepada orang-orang lain. Nah, saudara terkasih, pengujian kedewasaan kerohanian seseorang itu memang diuji dari dia memberi sesuatu, khususnya memberi apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan telah berikan. Kesetiaan kita mengembalikan milik Tuhan akan menjadi dasar untuk juga kita mampu dan sanggup memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Kita harus ingat sekali lagi bahwa bila kita memberi, maka kita juga akan menerima. Tapi bila kita tidak pernah memberi, maka kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk menerima. Kita harus memberikan sesuatu sebagai satu benih yang satu ketika kita punya kesempatan untuk menuai. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita harus mulai dipulihkan sama seperti murid-murid pada waktu mereka telah menangkap ikan yang sangat banyak, maka mereka akan memanggil perahu-perahu yang lain untuk juga dapat menampung ikan yang mereka tangkap. Ini menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya kita yang akan merasakannya, tapi juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita juga akan merasakan hal yang sama. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami, renungan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, dapat membangkitkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan nyata juga dalam kehidupan kami. Ampuni kami hari-hari ini. Seringkali kami gagal mewujudkan kuasa kebangkitan-Mu dalam melakukan banyak hal kepadamu dan kepada sesama kami. Tapi kami sangat yakin melalui renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, maka kami akan dikuatkan untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai wujud bahwa Engkau sudah bangkit di dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak-Mu dan jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir bersama kami pada saat ini. Yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan keselesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau tarik dengan cara dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami sangat yakin mujizat-Mu akan nyata bagi setiap kami yang berharap bersandar kepadamu. Berkati Tuhan pergumulan kami untuk rumah ibadah, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Orang tua kami yang telah menyediakan tempat untuk kami memuji Engkau juga berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati negara kami ini, para pemimpin kami, khususnya pada hari-hari ini dalam menangani masalah kesehatan, di mana banyak orang yang ada di negara kami ini sedang terancam oleh penyakit virus corona. Kami sangat yakin Engkau akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk penanggulangan masalah ini, sehingga kami dapat melewati proses yang sangat berat ini Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Kau pulihkan
ekonomi, Kau pulihkan masalah sosial, sekali lagi pulihkan bidang kesehatan. Kau berkati para medis pada saat ini yang sedang berada di garda terdepan dalam penanganan penyakit ini ya Tuhan. Urapi tangan mereka, urapi setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka. Kami percaya mujizat-Mu akan nyata dan terjadi bagi setiap kami yang berharap bersandar kepadamu. Kami serahkan seluruh rangkaian perjalanan hidup kami pada minggu-minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Kami sangat yakin pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang ajaib akan nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu, buatlah kami dapat melakukan seluruh aktivitas dan kegiatan kami di dalam dasar kami taat kepadamu, menuruti apa yang Kau perintahkan, sehingga kami dapat melakukan apapun dalam aktivitas kami, melakukannya seperti kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah renungan yang kami sampaikan. Biarlah renungan yang kami sampaikan ini, biarlah Engkau senantiasa mengurapi dan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu, penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus
hidupku.